Ya, ini mungkin. Ini memang sudah takdirnya. Ini indah. Dan ya, nama milikku ini, Yesus telah mengenalnya. Shalom semuanya. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali ada hal kecil yang bikin kamu senyum sendiri? Padahal nggak ada direncanain sama sekali. Mungkin tadi pagi, mungkin ada hal yang kamu khawatirin semalam tidak terjadi. Atau ada orang asing yang tiba-tiba muji kamu, padahal hari itu kamu lagi capek, luar dalam. Kalau dipikir, kebetulan aja kali ya. Tapi coba deh, gimana kalau itu bukan kebetulan? Gimana kalau itu sebuah gejala? Hari ini kita akan bahas 4 tanda yang mungkin sering kamu alami, tapi jarang kamu sadari artinya. Tanda-tanda kecil yang sebenarnya adalah cara Yesus bilang, "Aku kenal kamu, aku lihat kamu, bahkan sebelum kamu cari aku." Duduk yang nyaman, dengarkan, meski ini bukan ceramah. Karena ini surat cinta yang mungkin belum pernah kamu baca sebelumnya. Mari kita mulai. Tanda pertama, kamu mulai bisa melihat kebaikannya dalam hal-hal kecil. Pernah enggak tiba-tiba kamu jadi lebih fokus dan peka sama hal-hal kecil namun baik yang terjadi dalam hidupmu? Masih dapat makan, masih bisa minum kopi, masih bisa ngumpul. Atau dulu kamu cuma lihat macetnya, sekarang kamu bisa lihat, untung tadi telat, jadi bisa dapat hal bagus ini. Terima kasih Tuhan. Atau dulu kamu cuma lihat gaji pas-pasan, sekarang kamu sadar, tapi kok selalu ada aja jalan buat bulan ini. Ketahuilah, itu bukan kamu yang tiba-tiba jadi orang positif. Itu gejala matamu yang mulai dibukakan untuk dapat melihat makna yang tak terlihat dalam setiap peristiwa. Yesus pernah ngomong soal bunga bakung, bunga yang tumbuh liar di pinggir jalan, yang enggak ditanam sengaja, yang enggak dirawat siapa-siapa. Yesus bilang, "Lihat bagaimana bunga itu tumbuh, bagaimana bunga itu dipelihara. Ia tidak bekerja dan tidak memintal, namun didandani lebih indah dari Salomo dalam segala kemegahannya." Kalau bunga yang cuma hidup beberapa hari saja diperhatikan sedetail itu, apalagi kamu yang punya nama, yang punya cerita, yang Yesus tahu persis jam berapa kamu bangun dan apa yang bikin kamu susah tidur semalam. Jadi kalau belakangan ini kamu jadi lebih gampang bilang, "Untung juga ya." Lebih mudah ucapkan, "Terima kasih Yesus." Itu bukan kebetulan. Itu tanda pertama. Diam-diam, Yesus lagi ajarin matamu buat lihat detail-detail kasihnya yang selama ini lewat begitu aja di depan kamu. Karena Yesus mengenal namamu. Tanda dua, kamu merasa aman atau tidak takut dosa untuk mengaku, "Tuhan, saya capek." Tanda kedua ini lebih tak terdeteksi lagi. Ini soal momen ketika kamu akhirnya berani jujur ke Tuhan. Layaknya anak yang dekat dengan ortunya. Dengan kalimat sesimpel, "Tuhan, aku capek." Dulu mungkin kamu mikir, doa itu harus rapi, harus penuh kata-kata bagus, harus sikapnya bagus. Iya, benar kalau lagi acara kebaktian. Tapi di saat sendirian, kamu merasa juga harus bersikap pantas seperti itu. Yang artinya lebih mudah jujur sama orang lain daripada sama Tuhan. Apalagi kalau kamu hidupnya lagi berantakan. Kamu ngerasa enggak layak buat doa sama Yesus. Jadi kamu diem aja. Kamu tahan sendiri.
Tapi terus tiba-tiba, entah kapan, kamu berani bilang apa adanya, tanpa takut dosa, enggak pakai bahasa rohani pula. Cuma bilang, Tuhan, aku udah enggak kuat. Dan anehnya, kamu enggak ngerasa takut habis ngomong gitu. Kamu malah ngerasa lega. Ketahuilah, itu bukan kamu yang jadi berani. Itu karena diam-diam Yesus sudah lebih dulu buka jalannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Perhatiin, Yesus enggak bilang, beresin dulu hidupmu, baru datang. Dia bilang, datang dulu dalam kondisi paling berantakan sekalipun. Ke suatu tempat tersembunyi yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Ya, di hatimu sendiri. Di situ Tuhan sedang menunggumu. Maka rasa aman yang kamu rasain waktu ngaku lelah itu adalah tanda Tuhan sudah menjangkaumu. Diam-diam, ruang pertemuannya udah dibuka. Bahkan ketika kamu tidak berani lama-lama di sana, mau cepat keluar, ruang itu tetap terbuka selamanya. Karena Yesus mengenal namamu. Tanda 3. Hati kamu terasa seperti dicubit saat mau mulai salah melangkah. Tanda ketiga, ini yang paling sering disalah artiin. Pernah enggak kamu lagi mau ambil keputusan yang sebenarnya kamu tahu salah, terus tiba-tiba ada rasa enggak enak di dada? Bukan takut ketahuan orang, tapi kayak ada yang narik pelan dari dalam. Rasanya kayak dicubit. Bukan sakit yang bikin trauma, tapi cukup berasa buat bikin kamu berhenti sebentar dan mikir ulang. Banyak orang salah kira itu perasaan ragu yang harus dihindari. Padahal itu justru tanda kamu terhubung dengan Yesus. Orang yang udah benar-benar jauh biasanya enggak lagi ngerasain cubitan itu. Mereka udah kebal. Tahu tidak, tanda ini adalah tanda spesial. Karena Daud pernah minta tanda ini secara sadar. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23-24. Cubitan lembut itu adalah jawaban dari doa Daud dan juga jawaban untukmu. Yang bahkan permintaan kayak Daud itu belum sempat kamu ucapin. Sebab itulah caranya Yesus bilang, aku masih pegang kamu jangan ke sana, ikuti aku. Dan yang paling penting dari tanda ini, jikalau kamu tetap telah salah melangkah, meski telah dicubit, itu bukan tanda kamu gagal total. Ada Roh Kudus yang bertugas melembutkan hatimu lagi agar bisa terus dibentuk. Sehingga kamu ke depannya masih bisa ngerasain cubitan itu sebagai tanda kamu masih dituntun. Karena Yesus mengenal namamu. Tanda 4, kamu menjadi lebih lembut pada orang lain secara alami. Tanda terakhir ini yang paling gampang kelihatan sama orang lain. Meskipun kamu sendiri enggak sadar, jadi mudah mengkonfirmasinya. Di tanda ini, lihat, kamu jadi lebih sabar sama orang yang dulu bikin kamu naik darah. Kamu jadi lebih gampang maafin, bahkan sebelum dimintain maaf. Kamu jadi orang yang lebih dulu nawarin. Mau aku bantuin gak? Mau aku temenin gak? Mau aku ambilin gak? Padahal dulu kamu tipe yang cuek aja sama masalah orang.
Kamu mungkin mikir itu karena kamu makin dewasa atau jadi tidak tegaan. Bisa jadi, tapi ada penjelasan yang lebih dalam dari itu. Melalui ayat legendaris ini, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ditulis oleh sang teolog, Rasul Yohanes sendiri. Simple, tapi dalam banget kalau kamu pikirin lagi. Jadi kasih yang kamu keluarin ke orang lain sekarang, daya itu enggak keluar dari tempat kosong. Itu tumpah dari sesuatu yang lebih dulu mengisi kamu. Bayanginnya kayak gelas yang keisi air terus-terusan. Sampai satu titik, dia pasti tumpah ke sekelilingnya. Kelembutan yang orang lain rasain dari kamu sekarang, itu bukti bahwa ada sesuatu yang udah lebih dulu ngisi kamu sampai penuh. Dan sesuatu itu adalah kasih Yesus yang tak akan pernah berakhir dalam hidupmu. Kamu cuma lagi belum sadar kapan tepatnya proses kasih itu dimulai. Cobalah mengingatnya, pasti ketemu. Karena Yesus mengenal namamu. Sekarang coba tarik nafas sebentar. Kalau dari 4 tanda tadi, ada 1 atau 2 atau bahkan semua yang kamu rasa, ini aku banget. Ketahuilah, itu bukan kebetulan. Kamu juga nonton video ini sampai di momen ini juga bukan kebetulan. Ya, ini bukan cuma tontonan, ini momen. Karena saya mau ajak kamu buat ngomong langsung sama Dia sekarang, lewat doa bersama. Ikuti kalimat per kalimatnya. Tidak usah mikirin kata-katanya mesti ngikutin sempurna. Cukup dengan hati yang jujur. Mari kita berdoa. Tuhan, aku di sini sekarang. Dengan segala yang aku bawa hari ini, aku percaya Engkau tidak lagi nunggu. Aku rapi dulu baru boleh datang. Tuhan, jujur ada bagian dari aku yang selama ini harus terlihat kuat di depan orang. Padahal di dalam, aku capek pura-pura baik-baik aja terus. Aku sadar banyak kebaikanmu yang lewat gitu aja. Dan aku enggak pernah ucapin terima kasih. Maafin aku yang sering ngeluh duluan. Sebelum ingat buat bersyukur. Tapi mulai sekarang, aku mau belajar peka sama detail kecil yang kau kerjakan buatku. Aku mau berhenti. Nganggep semua yang baik itu cuma kebetulan. Kau bilang, mereka yang letih lesu boleh datang. Dan kau kasih kelegaan. Maka Tuhan, aku datang. Dengan segala lelahku, tanpa aku tutup-tutupi lagi. Selidiki hatiku Tuhan. Tunjukkan kalau ada langkahku yang mulai serong. Aku mau tetap peka sama cubitan lembut-Mu. Bukan malah kebas dan cuek. Tuhan, isi aku terus dengan kasih-Mu. Sampai itu tumpah ke orang-orang di sekitarku.
Jadikan aku lebih lembut, lebih sabar. Lebih dulu ngasih maaf kayak kau ke aku. Aku percaya kau sudah kenal aku. Jauh sebelum aku sadar kau ada di situ. Dan mulai hari ini aku mau kenal kau juga. Sedalam kau kenal aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kamu baru aja ngomong itu dengan jujur, momen itu bukan kebetulan lagi. Itu Yesus yang dari tadi udah nunggu kamu sadar kalau Dia telah mengenal namamu. Sebagai penutup, dengarkan ucapan Yesus. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Ini adalah kalimat yang paling menakutkan di seluruh Alkitab. Diucapkan oleh Yesus sendiri. Tapi yang lebih menakutkan, ayat ini bukan ditujukan untuk orang-orang berdosa di luar gereja. Ini ditujukan untuk orang-orang yang rajin ke gereja, yang bisa mengusir setan, dan yang melakukan mujizat. Lalu, apa yang salah? Jawabannya ada pada satu kata, mengenal. Di Matius 7 ayat 23 ini, kata mengenal dalam bahasa aslinya Yunani ditulis ginosko. Mengenal secara intim. Yang terpenting, ini merujuk pada pengetahuan melalui pengalaman dan hubungan pribadi secara langsung. Bukan sekedar memperoleh fakta-fakta intelektual. Ini bahkan dapat menunjukkan bentuk hubungan intim yang paling dalam. Orang-orang di Matius 7 ayat 22 datang membawa CV, prestasi rohani, nubuat, usir setan, mujizat. Tapi Yesus menolak mereka karena mereka hanya tahu tentang Dia, bukan tergila-gila pada Dia. Mungkin kamu sekarang di mata dunia biasa aja, malah mungkin banyak kekurangan. Tapi Tuhan telah mengenal namamu. Dan rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera menuju masa depan yang penuh harapan. Haleluya, amin. Akhir kata, kalau video ini nyampe ke hati kamu, share ke satu orang yang mungkin butuh. Jangan lupa subscribe, like, serta komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.